Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks karya ilmiah. Anda bisa melihat kompetensi inti dan juga kompetensi dasar pada pembelajaran saat ini. Hal-hal penting dalam memahami teks, yang pertama yaitu fungsi komunikatif teks, yang kedua lokasi sosial teks, ketiga unsur utama teks, keempat struktur teks, dan kelima karakteristik penggunaan bahasa. Selanjutnya mengenai definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara teoritis. Karya ilmiah merupakan sebuah karya yang didasarkan pada ilmu yang telah teruji kebenarannya. Karya ilmiah dapat berupa hasil kegiatan penelitian atau pengungkapan ide atau gagasan berdasarkan pemikiran yang ilmiah. Bentuk penyajian karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah populer, yang kedua, karya ilmiah semi formal, dan yang ketiga, karya ilmiah formal. Tujuan komunikatif teks karya ilmiah. Nah, tujuan komunikatif dari teks karya ilmiah ini yang pertama sebagai sarana komunikasi akademik dalam sebuah kajian keilmuan. Yang kedua, digunakan penulis untuk menyampaikan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Selanjutnya, lokasi sosial teks karya ilmiah. Yang pertama yaitu modul, yang kedua surat kabar, dan yang ketiga buku ajar, yang keempat ada diktat, yang kelima majalah, dan yang keenam situs internet. Selanjutnya mengenai unsur teks karya ilmiah. Yang pertama ada unsur utama, yaitu fakta-fakta sesuai dengan kondisi lapangan dan teruji kebenarannya. Yang kedua unsur fisik, seperti yang pertama ada judul, kedua pendahuluan, ketiga bagian inti atau isi, keempat penutup, dan kelima daftar pustaka. Selanjutnya unsur mekanik, yang pertama ada tanda baca, yang kedua ejaan bahasa Indonesia atau disebut EBI. Selanjutnya kita membahas mengenai struktur teks karya ilmiah. Yang pertama terdapat judul, yang kedua pendahuluan yang terbagi atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan yang ketiga kerangka teoritis, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan dan saran, dan yang ketujuh tentang kepustakaan. Nah, kita masuk mengenai judul. Contohnya seperti mengatasi kemacetan dengan pemanfaatan running text di Kota Padang. Nah, dari judul di atas dapat kita ketahui bahwa masalah yang diteliti yaitu mengatasi kemacetan dengan pemanfaatan running text di Kota Padang. Yang kedua, ruang lingkup penelitiannya yaitu kemacetan di Kota Padang. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu memberikan kemudahan layanan lalu lintas bagi pengguna jalan di Kota Padang untuk dapat menghindari kemacetan jalan raya melalui layanan running text. Selanjutnya metode penelitian, yaitu dokumenter yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Lalu kita masuk kepada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terbagi atas latar belakang, yaitu menjelaskan alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu menjelaskan sesuatu yang ingin diketahui dalam kegiatan penelitian tersebut. Biasanya dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, merupakan gambaran jawaban penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang keempat, manfaat penelitian, yang menjelaskan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka teoritis atau kajian pustaka. Kerangka teoritis berisi tentang landasan-landasan teori dan di dalamnya terdapat juga kerangka pemikiran dan hipotesis. Di samping itu, kerangka teoritis dimulai dengan pengidentifikasi dan pengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan sampai dengan pelaporannya.
Jadi setiap penelitian mempunyai metodologi penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Contohnya, judul mengatasi kemacetan dengan pemanfaatan running text di Kota Padang. Nah, mode penelitian yang digunakan adalah dokumenter, yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial berkaitan dengan kemacetan di Kota Padang. Nah, pada bagian pembahasan ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam pembahasan ini, penulisan perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis. Apabila argumennya kuat dan datanya lengkap, maka pemecahan masalah akan semakin bagus, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Sedangkan saran adalah implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Contohnya, implikasi tersebut berupa pengembangan ilmuwan pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Nah, setelah kita membuat kesimpulan dan juga saran, kita lalu membuat kepustakaan. Kepustakaan ini memuat daftar-daftar referensi yang membantu dalam pembuatan karya ilmiah. Referensi itu baik dari buku, jurnal ilmiah, internet, ataupun dari narasumber langsung, dan lain-lainnya. Karakteristik kebahasaan teks karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam bahasa tulis baku. Ragam bahasa tulis baku dapat dilihat dari kata atau istilah dan kalimat yang digunakan. Kata atau istilah yang digunakan adalah kata atau istilah baku yang digunakan dengan makna yang tepat. Di samping penggunaan kata atau istilah baku dengan makna yang tepat, dalam karya ilmiah kalimat yang digunakan haruslah efektif dan efisien dan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan kalimat. Kalimat dalam karya ilmiah selalu berupa kalimat lengkap, mengikuti aturan tata bahasa, bernalar, efisien, menggunakan kata secara hemat, dan hubungan antara unsur-unsurnya cukup padu. Baiklah Ananda semua, sekian video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Ananda semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.